Woi lu ngapain dari tadi natepin uang mulu? Aku gabut banget ya? Lu ada apa sih? Ya emang gue gabut. Lagian ini aku mau ngeliat detail-detailnya aja gitu kan. Soalnya kan di halaman 119 di goals ekonomi itu dikasih tahu cara untuk melihat uang palsu atau tidak. Nah ini aku lagi verifikasi uang aku palsu atau kagak. Nah, kan kita belum ngerjain bagian itu. Lihat Gubernur Bank Indonesia. Iya Bank Indonesia. Mau ke sana nggak? Mau jalan-jalan? Emang kita ke Bank Indonesia ngapain? Emang kalian udah punya rekening? Bukan itu yang museum bro. Emangnya di museumnya itu juga bisa ngapain? Di museumnya itu kita bisa cari tahu tentang perbankan sama ekonomi Indonesia gitu sama sejarahnya. Sama aku baru saja ngabisin uangku buat beli kado Natal. Aman. Itu di BI itu di museumnya biasanya kalau mau ke sana itu gratis kalau ada kartu pajak. Emang BI di mana? Jakarta, Papua. Kita ke sana gimana? Naik kereta. Naik kereta bukannya bayar ya? Tinggal tap kartu ini aja. Imoni ya biasanya. Ada di Malu lah. Murah 3 ribuan. Ya udah yuk. Kita ke BI. Udah saja. Lihat tuh botak semua. Oke, botak Pengen megang lubuk kan? Kayaknya dia nggak muat deh. Itu mau mati gak sih? Mati dong biar aku goreng. Jangan dong. Go on. Ayo gue videoin. Enggak, biar lu ada di video. Gue udah sering banget. Oh. Masuk jam 1 sampai setengah 4. Mau masuk jam 1 aja. Ini kreativitas dan karya seni yang luar biasa. Semoga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Jakarta 21 Juli 2009. Gue udah lahir. Amin. Lu juga udah lahir. Wah. Wah. Ini bangunan bekas rumah sakit yang digunakan, ya baca sendiri, pada tahun 1928. Dan ini tuh ruang pelayanan nasabah. Wow. Jadi pada tahun 1928 ruangan nasabah kayak gini. Nah ini kan pusatnya guys. Oh my god. Ya. Keren banget. Jadi ini salah satu ruang kerja di Batavia. Nah ini tuh kayak lokasi dari kantor pusatnya. Jadi pasti lama sih tuh. Pada tahun 1937. Siapa yang nggak lahir tahun segitu? Dan ini ruangan apa bisa
Di sini ada slogan nenek moyangku seorang pelaut. Dulu, waktu zaman dahulu itu bumbu dapur itu senilai emas. Gila. Kan kita tahu ya kalau Indonesia itu kan negara dengan banyak rempah-rempah yang ada di Nusantara. Nah, rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, perdagangan Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Venesia. Dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga yang setinggi bahkan sampai senilai dengan emas. Gila. Ini ada patung. Ini menggambarkan pekerja-pekerja Indonesia yang dulu. Kerja paksa, guys. Wah. Oh. Nah, ini ya. Ada bumbu-bumbunya. Sering kita lihat di Dapur. Ada cengkeh, ada kayu manis. ini semua. Wow. Wow. Ya, jadi harga rempah yang semakin mahal mendorong Eropa mencari jalan baru ke Asia Tenggara. Karena apa? Karena negara luar itu miskin akan rempah. Indonesia itu kaya, makanya mereka datang ke Indonesia untuk membeli rempah. Bahkan pada abad ke-15, laut pedagang Portugis dengan bantuan daun Arab berhasil menemukan jalan laut mengikat Afrika menuju Nusantara. Jalur ke timur yang misterius itu terbuka sudah para pedagang barat berdatangan dan membuka laju-laju di kota-kota pelabuhan Nusantara. Ini Marco Polo. Ini Laksamana Cheng-ho. Ini Juan Sebastian Elcano. Jalan panjang menuju merdeka. Jadi revolusi industri dan persaingan dalam negara Eropa memunculkan perlombaan mencari daerah jajahan baru. Biaya penduduk yang sangat besar, masa penguasa kolonial menggunakan segala cara untuk mengisi kasnya. Wow. Dan dari sini berseni gerakan kebangsaan Indonesia. Masa Hindia Belanda. Max Havelaar. Siapa yang ingat nama Max Havelaar? Kalian pasti nggak asing kan sama nama Max Havelaar? 2, 3. Republik Indonesia, Uang Republik Daerah. Manajemen and Health. Sejarah. Lahirnya Bank Indonesia. Oh, Dari sini. ada timeline. Ingat sejarah gak guys? Ini 1828 itu pendirinya DJB. Lalu ada pendudukan Jepang di tahunnya sendiri. Ada konvensi meja bundar, legalitas nasional Paris. Ada lahirnya Bank Indonesia. Oh, Bank Indonesia lahirnya itu di 1 Juli 1953. Hafalin. Konsep keuangan pertama muncul di Indonesia pada abad ke-8 atau dikenal sebagai Kerajaan Mataram kuno. Pada abad ini, aktivitas ekonomi pada umumnya adalah barteran menggunakan emas dan perak. Pada tahun 1042, perekonomian Indonesia mengalami perkembangan dengan datangnya uang kepeng dari Cina. Di tahun 1293, Indonesia atau saat itu yang dikenal sebagai Kerajaan Majapahit menggunakan uang tahil berupa emas koin. Lalu dengan adanya Kerajaan Goa, Indonesia mulai menggunakan mata uang yang berbahan timah dan tembaga. Pada abad ke-15, ketika Islam berkembang di Nusantara, beredar berbagai mata uang yang dikeluarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Misalnya, mata uang dari Aceh, Jambi, Palembang, dan lain-lain. Mata uang yang dikeluarkan pada umumnya bertulisan Arab. Misalnya, uang kerajaan Jambi pada sisi depan bertuliskan Khalafat Al-Mu'min, dan di sisi belakangnya bertuliskan Arab Sanad 1256. Pada tahun 1332, Kerajaan Buton menjadi kerajaan pertama yang berada di Indonesia untuk menggunakan uang berbahan kain tenun. Ayam menabung. Yuk, nabung, bu. Bank tunggal dibubarkan dan bank-bank pemerintah diberdayakan sebagai agen pembangunan dan lembaga internasional. Yang punya sepatu mirip itu, silakan angkat tangan. Yang punya sepatu mirip ini. Coba tanya ke Ilham deh. Ini komunitas devisa Indonesia itu tergolong bebas dan terpantau bersama dengan penetapan UU nomor 23 tahun 1999 tentang BI.
atau disebut global warming, diperkirakan beberapa dekade ke depan akan terjadi pemangkasan pertumbuhan ekonomi global hingga 3%. Di bidang perbankan, Bank Indonesia senantiasa mendorong perbankan untuk mempertimbangkan risiko lingkungan terhadap proyek yang akan dimulai oleh kebijakan hingga ini. Berkilau banget. Emas moneter Indonesia. Apa hubungannya emas, uang, dan bank? Dahulu, setiap kelompok masyarakat memiliki sistem satuan nilainya sendiri. Meluasnya perdagangan memunculkan kebutuhan mata uang universal yang dapat diterima masyarakat luas. Ide ini terwujud dalam bentuk banknot yang dikeluarkan oleh bank. Program tadi yang diantara lain mempelajari tentang uang dan sejarahnya. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani, nomisma yang berarti koin dan mata uang. Dulu itu cuma 5 rupiah, 5 rupiah udah kemakan. Gila, inflasi parah banget ya. Dari 1958. Jauh banget ya tuh. Iya. Ini semua apa sih yang muncul di uang? Kalau kalian pengen lihat satu-satu, kalian datang aja ke Museum Bank Indonesia di Kota Tua. Wow. Kita nggak di-endorse ya kawan. Uang Republik Indonesia penerbitan pertama yang berlaku mulai 30 Oktober 1946 tercantum tanggal emisi 17 Oktober 1945. Uang invasi Jepang dan uang nikah tidak boleh dikeluarkan dari Jawa dan Madura dan juga tidak boleh dimasukkan ke daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Nilai ori melalui Undang-Undang tanggal 25 Oktober 1946 ditetapkan 10 rupiah ori sama dengan 5 gram emas murni. Kurs ori terhadap uang Jepang sebesar 1:50 untuk Pulau Jawa dan Madura, dan 1:100 untuk daerah lainnya. Pada awal beredarnya ori, setiap penduduk diberi 1 rupiah sebagai pengganti sisa uang invasi Jepang yang masih dapat digunakan sampai dengan 16 Oktober 1946. Namun, pada saat itu peredaran ori belum bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan selain faktor perhubungan, masalah keamanan juga berpengaruh karena sebagian wilayah Indonesia masih berada di bawah kedudukan Belanda. Ini menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan moneter. Bahkan, mulai tahun 1947, pemerintah terpaksa memberikan otoritas kepada daerah-daerah tertentu untuk mengeluarkan uangnya sendiri yang disebut Uang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA. Arsitektur merasa berutang budi kepada Bank Indonesia. Bangunan-bangunan megah peninggalan di wilayah tetap. Ini semua hal-hal yang bisa kalian beli kalau bisa kalian mau. Oh my god. Gimana nih pengalaman kita dalam BI?
Seru nggak? Seru nggak? Pastinya seru dong.